Silakan. Halo, apa kabar? Halo. Bu dokter, ini lagi heboh banget ini tentang perceraian. Ini pernah cerai. Ini gitu. pernah cerai. Emang Ini 2 belum dong? jangan. Jangan Bu dokter. Jangan. Bu dokter, kalau saya cerai nggak nambah anak iya. Nambah anak ya Jan. Saya nambah anak jangan gitu. Ada jedanya nggak enak ya? Nafasnya habis mungkin nambah anak. Nambah anak. Tapi dari istri yang sama ya? Iya, tergantung dikasihnya aja. Tapi dok, gimana dok tentang perceraian yang marak tuh gara-garanya penyebab utamanya apa sih? Apakah ekonomi, karakter, atau apa? Iya, jadi memang perceraian itu banyak sekali sih ya penyebabnya gitu. Mulai dari karakter juga lah ya, orang per orang, kemudian keadaan kondisi rumah tangga, kemudian penyesuaian kan satu sama lain ya. Jadi misalnya Raffi kan dulu pas kawin gitu mulai dari bawah mungkin, terus tiba-tiba sekarang jadi masuk Forbes gitu ya. Wah, jadi sekarang tuh kadang-kadang orang banyak yang lupa kaca akan kulitnya gitu kan. Tapi kalau Raffi kan enggak ya, Kalau tetap saya lupa sayang istri kita. kan, tapi inget lagi pulang lagi. Jadi sebetulnya kembali ke karakter ya. Maksudnya Iya, kalau alasan kembali. ekonomi, alasan apa, itu menjadi salah satu faktor. Tapi kalau karakternya bagus, ekonomi apapun misalnya, Iya, bisa sebenarnya dia aman. mereka apakah dia tuh percaya diri gitu kan, dari apakah memang sudah cinta dari awal, mungkin dipilihin sama keluarganya atau memang cinta Bucin gitu ya? maksudnya emang cinta dari awal gitu. Kadang-kadang tuh pengaruh juga sih kalau Tapi misalnya kan- emang dari awal sudah komitmen. Yang penting komitmen juga sih, dan didikan dari awal. Apakah orang tuanya itu mendidik untuk selalu komitmen gitu. Misalnya dia bekerja komit, kalau misalnya menikah juga komit gitu. Itu juga didikan, dan juga agama, kedekatan dengan agama gitu. Itu juga iya. Tapi kalau yang KDRT gitu gimana? Ini udah nggak kuat, KDRT ini udah nggak kuat. Kalau Lena nggak ya dulu ya? Nggak ya? Nggaknya kok. Biasa aja, nggak usah kayak gitu, nggak usah. Enggaknya gitu. Udah 21 tahun. Iya. Udah lewatnya lama. Zaman dulu belum musim. Oh iya. Belum musim, belum Tapi ada itu gitu bukan ya. berdasarkan Jangan musim sampai sih, atuh. itu juga dari dulu sampai Maksudnya sekarang. belum musim publikasi. Makanya saya selalu bilang saya tuh nggak mau kalau saya nggak suka KDRT, saya suka KD Yuni, itu nyanyi bagus suaranya. Saya mendingan itu aja dengerin lagu. Kade dan Yuni Sara. Iya Ya. dengerin nyanyi bagus. Saya kalau KDRT sakit. Oke, kita akan dengerin juga beberapa pendapat dari seorang psikolog tentang rumah tangga. Ya ini dia nih, sambil kita komentarin ya. Nih, Aduh. ketika seperti ini, emosional meluap-luap. Ya. Jadi memang KDRT seseorang itu berdasarkan penyebabnya. Jadi pertama dia trauma masa kecil. Jadi seperti contohnya Johnny Depp sama Amber Heard ya dulu ya. Mereka dua-duanya kan itu adalah korban KDRT dalam keluarganya yang dulu. Jadi faktor pertama, faktor pertama dia adalah melihat atau dia mengalami KDRT waktu masih kecil. Kemudian kedua dia adalah bisa cemburu buta. Jadi mungkin orang yang tidak secure gitu atau kurang kasih sayang masa kecil sehingga dia cemburu buta dan melakukan KDRT saat perkawinannya. Kemudian bisa juga alkohol atau narkoba yang bikin otaknya tuh menjadi keracunan gitu ya, sehingga impuls-impuls listriknya berubah dan dia menjadi tidak bisa menahan emosinya. Jadi itu adalah impuls emosi kan. Biasanya kan kalau misalnya ada pemicu, kemudian emosi. Misalnya seperti Sambo lah ya. Kalaupun dia bukan karena narkoba atau karena alkohol, jadi pemicunya adalah emosi. Emosi tidak bisa terbendung, jadi nggak bisa terkontrol, meledak-meledak sehingga otak belakangnya itu kemudian menutupi otak depan sehingga dia tidak bisa berpikir sehat. Tapi kok ada orang yang bisa mengontrol, ada orang yang tidak bisa mengontrol. Itu faktornya faktor. Itu adalah latihan sejak dini, sejak kecil, sejak muda. Keterbiasaan. Kedewasaan juga ya. Iya, kedewasaan. Dan juga trauma sih. Trauma itu penting. Aku kalau Trauma marah masa itu kecil. aku menghindar kalau aku orangnya. Kalau aku lagi marah. Iya, sama diem istri, dulu. Udah aku diem, aku pergi kemana nggak pulang. Sekalian. Ya, ke teman-teman. Siapa temennya? Nggak boleh pelampiasan ya, nggak boleh pelampiasan aku yang nggak tidak halal. pelampiasan. Enggak, kalau aku mah halal semua. Halal semua. Temen lu teman gue juga bukan? Hah? Beda lah, beda. Tapi kita lihat lagi, ini ada waktu preskon ayahnya Lesti, bagaimana mimik dan Seorang ayah Ya, ya. mendampingi anaknya nih. Yuk. Oke, Oh. seorang ayah mendampingi anaknya memutuskan sesuatu yang sangat besar. Iya, ayahnya kan terlihat bergetar gitu ya pas dia saat ngomong ya. Jadi kayaknya ayahnya tuh mungkin antara ragu-ragu ngomongnya gitu. Dan Masih dia belum juga, belum kayaknya dia 100% Gagag. yakin. coba dong, masa 20 tahun lebih udah dirawat dengan penuh kasih sayang, udah berkorban jiwa raga, kasih nafkah ya, tiba-tiba baru diambil kawin sama seorang berapa tahun udah
dikasarin gitu ya, sakitin secara mental maupun fisik gitu kan kasihan. Apalagi Lesti kan kecil sekali ya, takutnya kalau ada apa-apa bisa Sampai trauma. tadi Lesti pun menenangkan ayahnya sendiri karena tahu Lesti bahwa ayahnya itu sangat berat untuk. Karena Irfan Hakim tuh ada rasa keresahan, dia kan anaknya ada perempuan banyak, dia juga, dia kan. Ya, jadi kalau melihat itu, aduh mudah-mudahan tidak terjadi dengan anak-anak saya. Iya benar ya. Saya juga kasihan tapi ya. sama, aku juga punya anak laki-laki, aduh mudah-mudahan anak laki-laki gue nih gue didik bener supaya dia bisa menghargain wanita. Setuju. Iya benar, Karena pendidikan nggak tuh sampai penting dari banget kecil. loh. Iya, Maksudnya mau ya, jadi semua mau anak jadi kan- playboy nggak apa-apa, tapi jangan menyakiti. Betul. Pukul. Coba tolong tadi Playboy jadi bukan apa? jadi mental Duh, juga loh. bukan, maksudnya Enggak. maksudnya Misalkan. misal maksudnya ya udah Nggak boleh juga. iya tenang. Iya dong.